Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respon. Saudara-saudara, pada kali ini konten saya agak berbeza sedikit. Dan mungkin konten ini boleh menyebabkan saya berdepan dengan masalah. Tetapi saya sebagai salah seorang rakyat yang terkesan tidak boleh lagi menyembunyikan kegundahan jika isu ini tidak kita ketengahkan. Isunya adalah isu tentang KWSP atau Wang Simpanan Pekerja yang terus-menerus ditahan oleh kerajaan perpaduan yang ada sekarang, walaupun kita memintanya atas dasar itu adalah wang kita. Jadi dalam konten kali ini saya mau menjelaskan, ini pendapat pribadi saya setelah saya buat kajian sendiri, tentang kenapa sebenarnya kerajaan tidak mau atau enggan memberikan kita duit ini. Karena kalau kita kaji, kerajaan tidak punya alasan sama sekali untuk menahan kita dari mendapatkan duit ini. Satu-satunya alasan yang mereka adalah kononnya ini adalah uang simpanan hari tua. Tetapi apabila kita kaji keperluan yang ada sekarang, alasan berkenaan dengan sendirinya kolaps ataupun gugur. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kerajaan tidak punya alasan untuk menahan kita daripada meminta keadaan ini berdasarkan situasi sekarang. Ya, apa kesannya nanti kalau kita keluarkan KWSP ke atas perbendaharaan negara? Tidak ada, karena ini uang kita. Apa kesannya terhadap struktur ekonomi? Tidak ada, yang tidak mengganggu sama sekali, malahan merangsang ekonomi karena orang-orang yang sebelum ini tidak boleh berbelanja akan boleh berbelanja. Orang-orang yang tersekat karena hutang akan boleh melunaskan hutangnya. Jadi setelah saya kaji-kaji saudara-saudara sekalian, ternyata ada satu hal yang menyebabkan dada. Saya rasa inilah puncak utamanya kenapa KWSP, Kerajaan Perpaduan, tidak keluarkan. Kalau kita kaji saudara-saudara, sebahagian besar golongan yang terkesan dengan pandemik dan kejatuhan ekonomi sekarang adalah golongan bumi putra. Dan kalau kita lihat daripada paparan keputusan pilihan raya baru-baru ini, majoriti bumi putra tidak menyokong Pakatan Harapan. Jika ada pun, sokongan yang mereka perolehi, kemenangan mereka perolehi adalah karena undi yang pecah di antara PN dan BN. Jadi saudara-saudara memandangkan kebanyakan golongan yang terkesan ini adalah daripada golongan Melayu dan bumi putra, maka Pakatan Harapan yang kita tahu ditunjangi oleh golongan bukan bumi putra, berasa adalah wajar golongan bumi putra ini terus dimatikan sama sekali. Dengan cara apa? Karena uang 30.000 jika berhasil diperoleh oleh bumi putra, maka akan banyak bumi putra yang tidak jadi bankrupt. Sedangkan keinginan pihak-pihak yang lama dendam dengan senario politik lama kononnya bumi putra mengawal politik, mengawal ekonomi, mau melihat bumi putra hancur. Peduli apa? Mereka jadi bankrupt, tidak boleh bayar apa-apa. Duit 30.000 mungkin boleh dijadikan modal untuk menyaga oleh golongan bumi putra, walaupun perniagaan sekecil apapun. Tetapi bagi pihak yang tidak senang melihat bumi putra maju dalam perniagaan, mereka tidak mau melihat bumi putra bergerak sama sekali untuk memulakan perniagaan mereka. Uang 30.000 ini saudara-saudara sangat besar maknanya buat kita. Tapi bagi mereka juga sangat besar, sehingga mereka merasakan bahwa uang berkenaan tidak patut jatuh ke tangan kita supaya kita tidak boleh bangkit menyaingi mereka. Tengoklah menu rahmah saudara-saudara. Tujuan menu rahmah dilancarkan adalah untuk membunuh peniaga-peniaga kecil di siring-siring jalan yang meniaga nasi yang menjadi saingan kepada menu rahmah. Nampak saudara-saudara, dasar kerajaan yang baru ini memang dasar yang sangat-sangat jauh daripada membela bumi putra. Semalam dalam salah satu ucapan PMX, kononnya beliau mencabar kita untuk memberi contoh di mana kerajaan ini tidak ataupun mengabaikan orang-orang Melayu atau menganiaya. Banyak saudara-saudara, dan KWSP adalah salah satunya. Kalau benar Datuk Seri Anwar Ibrahim mau membela nasib masyarakat bumi putra dan Melayu, maka KWSP harus dituluskan. Karena kita sekarang cukup terbelenggu. Kita tidak boleh bersaing dari segi perekonomian dengan golongan bukan bumi putra, karena mereka mempunyai dana yang sudah sekian lama mereka miliki. Mereka mempunyai banyak konglomerat-konglomerat besar yang boleh membantu mereka. Tetapi kita apa jadi? Tan Sri Syekh Mokhtar Al-Bukhari pun dikacau. Jadi saya mohon saudara-saudara, kepada wakil rakyat pembangkang, teruslah desak. Karena jika kita tidak dapat memiliki uang berkenaan dalam masa setahun lagi, saya rasa ramai di antara kita akan menjadi bankrupt,
ramai di antara kita yang tidak dapat melanjutkan perniagaan, malah ramai di antara kita tidak boleh menghantar pun anak kita ke sekolah. Oke? Jadi saya rasa inilah sebabnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim di bawah kerajaan perpaduan, saya rasa atas desakan golongan tertentu dalam pakatan berkenaan, terutama DAP, sudah pasti mau meniupkan ini kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Rafizi Ramli untuk menyekat kita daripada menikmati apa yang sepatutnya menjadi milik kita. Kita tahu saudara-saudara, golongan-golongan buruh Kami Putra bukan semua menyokong PH, tapi mereka sebagian besarnya menyokong PH. Kenapa mereka mau dua pemimpin yang kita anggap tidak ada capability ini menjadi pemimpin mereka? Mereka tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Rafizi tidak tahu buat apa-apa, tapi mereka sengaja terus menyokong supaya agenda mereka sendiri tercapai. Dan salah satu daripada gerakan mereka adalah menidakkan KWSP jatuh ke tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.